Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prastika Farhani. Di sini saya akan sharing materi terkait dengan plagiarisme dan parafrase. Oke, apa itu arti plagiarisme? Jadi plagiarisme itu adalah mengambil sebagian atau seluruh dari karya orang lain, kemudian diakui atau diklaim menjadi karya milik sendiri, tanpa menyertakan sumber atau referensi yang benar atau yang tepat. Nah, apa yang diambil dari orang lain ini? Nah, ini dapat berupa kata, tulisan, penelitian, ataupun ide atau gagasan. Nah, plagiarisme ini juga disebut dengan intellectual theft. Jadi maksudnya adalah pencurian intelektual. Jadi yang dicuri itu adalah secara akademik itu bisa berupa tulisan tadi atau pendapat atau ide dan gagasan. Nah, ini tertuang di Permendiknas nomor 17 tahun 2010. Kemudian plagiarisme atau plagiat ini ya menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2010 ini hampir sama dengan yang saya sampaikan tadi di awal. Plagiat atau plagiarisme adalah perbuatan secara sengaja ataupun tidak sengaja dalam memperoleh nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah sendiri tanpa menyertakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, jadi ini saya beri warna yang berbeda. Ini di sini ada mengutip, kemudian jadi plagiat ini adalah perbuatan mengutip, kemudian mengutip diakui sebagai karya ilmiahnya dan tanpa menyertakan sumber yang tepat dan memadai. Jadi ini adalah kata kunci dari arti plagiat. Kemudian plagiator ini adalah orang yang melakukan tindakan plagiasi atau plagiarisme. Nah, kebijakan plagiarisme ini tertuang dalam beberapa peraturan, antara lain ada undang-undang, kemudian ada Permendiknas tadi nomor 17 tahun 2010, ada surat Dirjen Dikti, dan sekian-sekian sampai yang terakhir adalah surat Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek. Nah, ini terkait dengan kenaikan jabatan. Jadi, plagiarisme ini berlaku untuk siapapun, baik kepada mahasiswa, peneliti, ataupun juga dosen. Jadi, dosen yang mengajukan kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat itu akan usulannya akan ditolak jika ditemukan karyanya itu berupa plagiasi. Oke, ini adalah alasan-alasan kenapa orang berbuat plagiasi. Untuk yang pertama itu adalah born idles. Maksudnya born idles di sini adalah dia bermalas-malasan. Jadi malas untuk mencari sumber referensi yang bagus, kemudian malas untuk mencari ide dari dirinya sendiri. Nah, itu alasan sehingga akhirnya dia memilih untuk berbuat plagiasi. Kemudian yang kedua, dia ingin mencari ketenaran atau popularitas. Jadi dengan memplagiasi milik karya orang lain yang dianggap sangat bagus, kemudian dia mencuri atau mengambil karya tersebut dan diakui menjadi miliknya sendiri untuk mencari popularitas. Kemudian yang ketiga ini adalah tuntutan kesuksesan. Jadi ada tuntutan kesuksesan di mana orang ini akan semakin menggebu-gebu untuk mencari karya orang lain yang bagus untuk diakui menjadi karya miliknya sendiri. Kemudian yang nomor 4, snowed under, ini adalah dia memandang sesuatu yang berlebihan, padahal sesuatu itu di luar kemampuannya. Jadi misalkan ada seseorang yang misalkan saat ini yang ramai adalah vaksin COVID. Ada seseorang yang berusaha meneliti terkait dengan vaksin COVID. Nah, orang yang plagiator ini melihat hal tersebut adalah hal yang sangat bagus untuk diklaim menjadi karya miliknya atau penelitian atau idenya sendiri. Untuk padahal kemampuannya itu tidak sampai mumpuni untuk meneliti vaksin. Nah, jadi di luar kemampuannya, padahal dia tidak mempunyai ilmu yang mumpuni untuk meneliti vaksin, tapi dia mengaku karya orang lain atau penelitian orang lain terkait dengan vaksin tersebut menjadi karya miliknya sendiri. Itu alasannya yang keempat. Kemudian yang kelima, ini adalah orang yang mudah panik. Jadi misalkan karena dikejar deadline, nah ini sangat sering dilakukan oleh mahasiswa biasanya karena ada tugas
tugas makalah atau tugas laporan karena dikerja deadline yang sangat mepet, sehingga terpaksa dia mengambil atau mencari search di Google, kemudian ada laporan orang lain yang topiknya mirip, akhirnya diganti namanya menjadi miliknya sendiri. Nah, ini salah satu alasan yang membuat orang berbuat plagiasi. Kemudian yang nomor 6, ini dia tidak mau repot-repot untuk mencantumkan sumber. Jadi pencantuman sumber atau referensi atau sitasi di suatu karya ilmiah itu memang butuh ketelitian dan harus mencantumkannya, penulisannya harus tepat. Nah, ini biasanya orang karena malas seperti mencantumkan banyak sumber, misalkan dia membuat laporan karena dia mengambil dari banyak sumber, dia malas atau tidak mau repot untuk mencantumkan satu persatu sumber sehingga dia tidak mencantumkan semua. Nah, itu dianggap plagiasi. Kemudian yang nomor 7, ini misalkan kita di suatu forum, kemudian ada yang mengatakan bahwa misalkan seorang ahli atau seorang pakar mengatakan bahwa dia sudah menciptakan suatu vaksin COVID. Nah, kemudian padahal ini sudah diakui menjadi karyanya sendiri atau penelitiannya sendiri atau idenya sendiri dari profesor tersebut. Kemudian orang lain, plagiator ini membuat suatu karya ilmiah atau membuat suatu penelitian di mana dia mengklaim vaksin tersebut sebagai vaksin ciptaannya sendiri. Padahal itu sudah disampaikan oleh profesor sebelumnya di forum, bukan di media cetak. Kemudian si plagiator ini mengklaim vaksin tersebut ciptaannya, kemudian dipublikasikan di media cetak. Nah, itu juga merupakan suatu plagiasi. Nah, ini apa saja yang termasuk tindakan plagiasi? Nah, untuk yang pertama, ini menjiplak kata per kata dari karya atau tulisan orang lain, kemudian mengambil kalimat orang lain. Ini ada contohnya, kejadian hipertensi pada remaja semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian plagiasinya seperti ini, kasus hipertensi yang dialami oleh remaja mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Nah, ini sangat mirip sekali dengan kalimat sebelumnya. Ini juga dianggap plagiasi walaupun di sini ini kalimat aktif kemudian dirubah menjadi kalimat pasif dialami. Ini juga merupakan plagiasi. Kemudian selanjutnya menjiplak kalimat lebih dari satu sumber dan digabung-gabung. Jadi misalkan kalian membuat suatu laporan, misalkan definisi hipertensi. Nah, ini kalian ambil dari 3 sumber, nah itu digabung-gabung. Nah, itu juga merupakan ciplaan atau plagiasi. Kemudian selanjutnya menjiplak persis kalimat orang lain dan sudah menuliskan sumber tetapi tanpa ada tanda kutip. Nah, ini juga merupakan plagiasi. Walaupun hanya kurang tanda kutip, ini juga dianggap tindakan plagiasi. Kemudian selanjutnya mengambil ide atau gagasan orang lain, kemudian membeli karya orang lain dan diklaim menjadi karya miliknya sendiri, dan yang terakhir menjiplak karya miliknya sendiri atau self plagiarism. Ini nanti akan kita bahas di akhir. Nah, ini kasus-kasus plagiarisme di Indonesia. Jadi ada beberapa dosen bahkan rektor ini juga pernah melakukan tindakan plagiasi. Nah, tindakan plagiasi ini berupa apa? Nah, biasanya yang sering itu adalah mereka untuk kenaikan pangkat karena dituntut untuk melakukan publikasi penelitian. Nah, kemudian orang-orang ini melakukan plagiasi. Untuk sanksinya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi sanksinya ini tergantung tingkat pelanggarannya seperti apa. Ini sanksi untuk bagi mahasiswa, ada teguran, peringatan tertulis, kemudian penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, kemudian ada pemberhentian dengan hormat, sampai pembatalan ijazah yang paling parah. Kemudian untuk bagi dosen atau untuk peneliti yang melakukan tindakan plagiasi, untuk yang paling berat sanksinya adalah sama dengan mahasiswa, yaitu pembatalan ijazah. Jadi jika tesisnya, penelitian tesis atau mungkin disertasi pada waktu sekolah dokter atau sekolah S2 itu terbukti tindakan plagiasi, maka ijazahnya akan dibatalkan dan otomatis gelarnya akan dicabut. Nah, ini ada jenis-jenis plagiarisme, ada 5. Antaranya adalah plagiarisme kata, kemudian plagiarisme pengarang, plagiarisme ide, plagiarisme struktur, dan diri sendiri. Untuk yang plagiarisme kata, jadi menggunakan kata-kata orang lain tanpa sitasi. Ini ada contohnya.
Jadi plagiarism is the reproduction bla 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 sampai acknowledgement. Nah, ini salah. Kenapa? Karena ini tidak dicantumkan dengan tanda kutip dan tanpa sumber. Jadi sumbernya tidak dicantumkan dan tanda kutipnya tidak ada. Nah, yang benar adalah seperti ini. Jadi plagiarism is, nah baru diberikan tanda kutip dan dicantumkan sumbernya. Ini dari Undergraduate Course Handbook tahun 2008 halaman 24. Untuk page 24 ini atau halaman 24 ini boleh disertakan atau boleh tidak. Yang penting sumbernya dan tahunnya wajib disertakan. Kemudian kutipan. Ini kutipan atau quotation, ini kata-kata asli dari pengalang. Aslinya kemudian ditulis secara tepat dan lengkap. Ini harus digunakan tanda kutip, ini wajib untuk kutipan. Ini ada contohnya, ini ada kutipan langsung. Jadi ini contoh dari salah satu artikel, ini ada tanda kutip, benar, komite etik sudah menyetujui. Kemudian ada tutup tanda kutip seperti ini. Kemudian dicantumkan, ini adalah pernyataan dari Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID. Kemudian ada lagi, nah ini yang kedua, tanda buka kutip dulu, ada tambahan pemeriksaan bla 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 sampai ditutup tanda kutip, kemudian ada tertulis kata Profesor Kusnandi. Ini adalah contoh kutipan langsung, jadi ada tanda kutipnya. Kemudian mencantumkan itu adalah pernyataan dari siapa. Kemudian ini contoh kutipan langsung di sebuah artikel penelitian. Jadi kalau kita mengutip perkataan orang lain atau kalimat orang lain itu di dalam suatu artikel harus diberi jarak atau spasi seperti ini. Jadi setelah diberi spasi, kemudian diberi tanda kutip, kemudian ada sumbernya seperti ini. Haryono 2003, ini halaman 78. Kemudian ini contoh kutipan tidak langsung, jadi ini berupa parafrase, nanti akan kita bahas selanjutnya parafrase. Jadi ada perilaku merokok, bla bla bla, ini kemudian ada tercantum sumbernya dari OR 2004. Jadi ini sudah di parafrase, jadi sudah dirubah kalimatnya, kemudian strukturnya juga sudah dirubah, kata-katanya juga sudah dirubah dari sumber aslinya, tapi tetap maknanya itu tetap sama, jadi tidak merubah makna. Kemudian ini juga contohnya, ini hal tersebut juga dilaporkan oleh penelitian dari Grazi et al. Tahun 94 dan ini ada pencantuman sumber Al-Hawari et al. 2018. Nah, ini contoh kutipan tidak langsung. Jadi kalau kutipan tidak langsung itu tidak perlu diberikan tanda kutip. Kemudian tadi plagiarisme kata, yang kedua adalah plagiarisme struktur. Jadi plagiarisme struktur ini adalah struktur kalimat menyalin karya milik orang lain. Jadi contohnya, ini misalkan ada kalimat orang lain, usia lansia harus menghindari makanan berminyak untuk menjaga kolesterol tetap stabil. Kemudian untuk kalimat sendiri, makanan yang mengandung minyak harus dihindari oleh para usia lansia demi menjaga kadar kolesterol tetap normal. Nah, walaupun kalimatnya ini kata-katanya sebagian sudah dirubah, tapi strukturnya masih sama. Nah, ini juga dianggap plagiarisme. Nah, caranya menghindari plagiarisme seperti apa? Yaitu dengan parafrase. Jadi parafrase itu adalah mengubah struktur dan kata-kata dari kalimat asli dari penulisnya tanpa merubah makna. Jadi ini contohnya, parafrase yang benar itu adalah mengungkapkan kembali suatu kalimat, informasi, konsep dengan cara merubah konstruksi kalimat atau kata dengan sitasi. Jadi pada saat kita membaca kalimat asli dari penulis, itu kita baca dulu. Nah ini, parafrase, jadi kita baca dulu, kemudian kalimatnya itu kita pahami. Nah, setelah kita paham makna dari kalimat tersebut, baru kita tulis menggunakan kalimat kita sendiri. Nah, itu namanya parafrase, tanpa merubah makna. Makanya kita sangat-sangat wajib memahami benar-benar arti kalimat atau makna dari kalimat asli dari penulisnya, kemudian kita ceritakan kembali, kita tulis kembali dengan kalimat kita sendiri, dan maknanya masih tetap sama. Ini contoh parafrase. Mekanisme terjadinya hipertensi berkaitan erat dengan renin-angiotensin system atau RAS. Ini sumbernya Rhodes and Bell 2009. Nah, parafrasenya bisa seperti ini. Renin-angiotensin system atau RAS merupakan regulator penting dalam mempengaruhi tekanan darah. Jadi, maknanya ini tetap sama. Intinya adalah RAS itu berperan penting dalam hipertensi. Nah, berkaitan erat ini diganti dengan regulator penting. Ini strukturnya berubah, kemudian kata-katanya juga berubah, tapi maknanya tetap sama.
Jadi parafrase contohnya seperti ini, jangan lupa dicantumkan sumbernya. Kemudian contoh parafrase yang kedua,